Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil, mahasiswa Hukum Bisnis Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang keterkaitan hukum adat sebagai penyelesaian konflik. Jadi ternyata hukum itu sendiri merupakan salah satu entitas dari sekian banyak entitas yang ada untuk mengatur pergerakan kehidupan masyarakat. Entitas-entitas yang mungkin lebih diketahui dan dikenal daripada hukum itu sendiri. Entitas pertama ada berbicara tentang kesusilaan, yang kedua ada adat, dan yang ketiga adalah agama. Berbicara mengenai hukum adat, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah adat peninggalan kerajaan Goa, yaitu Museum Balalompoa. Jadi sedikit menjelaskan tentang Museum Balalompoa ini. Museum Balalompoa ini terdiri dari dua suku kata, yaitu Bala yang berarti rumah dan Lompoa yang berarti besar. Hukum adat Makassar biasanya diberikan dalam bentuk sanksi kepada orang-orang yang melanggar aturan yang hidup di tengah kehidupan masyarakat suku Makassar. Biasanya sanksi ini diberikan oleh lembaga adat atau ketua adat yang seringkali disebut dengan istilah tomatua. Sanksi ini yang diberikan bisa berupa sanksi dalam bentuk fisik berupa cambukan ataupun penjara, sanksi dalam bentuk non fisik berupa kewajiban membayar denda, ataupun sanksi yang berkaitan dengan hubungan sosial di masyarakat seperti pengasingan ataupun pencabutan hak-hak sosial di tengah masyarakat Makassar. Saya akan memberikan beberapa contoh hukum adat yang masih diperlakukan oleh masyarakat suku Makassar sampai hari ini. Yang pertama, ada yang disebut dengan Mapen Rebasi. Mapen Rebasi ini merupakan hukum adat yang berlaku di kehidupan masyarakat suku Makassar yang ditujukan kepada orang-orang yang melanggar norma yang berkaitan dengan pernikahan. Yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan Mangallo. Mangallo ini konsepnya hampir sama dengan hukum adat sebelumnya, yaitu Mapen Rebasi, akan tetapi khusus untuk Mangallo ini ditujukan kepada orang-orang yang secara sengaja melanggar norma-norma kehidupan di tengah masyarakat suku Makassar yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan mak bicara. Mak bicara ini biasanya ditujukan kepada orang-orang yang melanggar norma-norma di tengah kehidupan masyarakat suku Makassar yang berkaitan dan berkenaan mengenai kesusilaan dan kesopanan. Biasanya mak bicara ini diberikan dalam bentuk sanksi berupa kewajiban untuk membayar sejumlah denda. Berbicara mengenai hukum adat yang hidup di tengah masyarakat suku Makassar, tentu saja hukum adat ini tidak bisa dilepaskan dan tidak bisa terlepaskan dari nilai-nilai kehidupan yang hidup di tengah masyarakat suku Makassar, baik itu nilai keadilan, nilai keseimbangan, ataupun nilai keselarasan. Nilai-nilai ini merupakan acuan dan pedoman bagi masyarakat suku Makassar untuk menjalankan dan melaksanakan hukum adat yang mereka yakinan dan mereka tekuni. Namun perlu diingat, walaupun hukum adat ini yang berlaku di tengah suku Makassar ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai keseimbangan ataupun nilai-nilai keselarasan, akan tetapi hukum adat ini tidak boleh menyeleweng, tidak boleh melanggar beberapa hal seperti hak asasi manusia, dan juga tidak boleh melanggar yang namanya konstitusi tertinggi, yaitu Undang-Undang 1945. Jika berbicara mengenai hukum adat yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat suku Makassar, tentu saja hukum adat ini tidak bisa dilepaskan dan tidak bisa terlepaskan dari dua prinsip utama kehidupan yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Makassar, yaitu nilai siri dan nilai pance. Maka dari itu, hukum adat ini hadir sebagai jalan alternatif untuk menyelesaikan berbagai macam konflik yang biasanya kerap terjadi di tengah kehidupan masyarakat suku Makassar, sebagai jalan penyelesaian yang tidak membutuhkan dan tidak mewajibkan para pihak yang terlibat untuk membawa perkara atau konfliknya ini ke depan meja persidangan, sehingga
dalam penerapan hukum adat perlu menerapkan berbagai aspek-aspek yang tetap dijunjung tinggi oleh kehidupan masyarakat suku Makassar. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dua nilai yang paling dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat suku Makassar yaitu nilai siri dan nilai pace sebagai penggerak dari jalannya hukum adat yang diyakini oleh masyarakat suku Makassar. Saya kira demikian penjelasan sedikit materi mengenai keterkaitan hukum adat dengan penyelesaian konflik. Semoga materi yang tidak seberapa ini bisa memberikan gambaran secara sederhana kepada teman-teman sekalian yang menonton untuk lebih memahami dan lebih mengerti antara keterkaitan antara hukum adat dan penyelesaian konflik. Pada akhir video ini saya akan memberikan sedikit kesimpulan bahwasanya hukum adat adalah suatu jalan penyelesaian atau jalan keluar yang disediakan dan difasilitasi oleh adat untuk para masyarakat adat itu sendiri dalam menyelesaikan konflik tanpa melibatkan suatu peradilan ataupun suatu pengadilan. Saya kira demikian video singkat dari saya. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Muhammad Fadil, mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.